Mari kita lihat kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-17. Kita akan mengulang sedikit apa yang sudah kita lihat bersama dan pelajari bersama hari Minggu yang lalu. Kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-17, lihat ayat 9, ayat 10, dan ayat yang ke-14. Yeremia pasal 17 mulai ayat yang ke-9, Alkitab berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Dalam bahasa Inggrisnya digunakan istilah deceitful, penuh dengan penipuan. Dan yang ditipu siapa? Ya diri kita sendiri yang empunya hati itu. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Apa yang dapat mengetahuinya? Saudara, betapa liciknya hati kita sebagai manusia sebetulnya. Itulah sebabnya Yesus berkata tidak ada manusia yang baik. Hanya Tuhan yang baik. Itulah sebabnya kenapa Paulus berkata dalam diriku, in me that is in my flesh. Dalam kedaginganku dwell no good thing. Tidak ada hal yang baik yang tinggal dalam dagingku. Yeremia berkata betapa menipunya, penuh dengan tipuannya hati kita. Dan siapa yang dapat mengetahui? Dalam kaitan apa yang kita bahas hari Minggu yang lalu, seringkali ada banyak orang Kristen yang sebetulnya hatinya penuh dengan kepahitan, hatinya penuh dengan kedengkian, sukar untuk mengampuni, dan ada sesuatu yang setiap kali kita diingatkan akan hal itu, perasaan perih dalam hati kita ini muncul lagi. Tetapi karena hati kita ini penipu ulung, seringkali kita mencoba menutupi keberadaan itu dengan berkata, oh aku sudah tidak ada apa-apa. Tapi kalau ketemu dengan orang yang bersangkutan, yang pernah melukai dia, itu perasaan kakunya masih kuat sekali. Kalau betul nggak ada apa-apa, saudara akan bebas, Anda akan merdeka, Anda akan bisa bergaul dengan baik, tanpa perasaan sakit itu muncul dalam hati kita. Tapi karena batin kita, hati kita sebagai manusia itu memang penipu yang sangat ulung. Dan korban penipuannya siapa? Ya diri kita sendiri. Yeremia sampai bertanya, siapakah yang dapat mengetahuinya? Kalau ada sesuatu dalam hati kita, siapa yang dapat mengetahuinya? Lalu ayat yang ke-10 Alkitab berkata, jawabannya langsung Tuhan berkata, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Oleh karena itu saya berkali-kali berkata adalah tidak mungkin sebetulnya kalau orang berkata, oh aku sudah mengkoreksi diriku sendiri. Saya ingat-ingat kok, apa sih yang masih ada, yang masih ganjel, kesalahan saya apa, sudah saya koreksi, ternyata baik semua itu. Dengarkan baik-baik saudara, ego kita tidak akan pernah mau membongkar kebusukannya sendiri. Hati kita tidak akan pernah mau membongkar akan kelicikan dan penipuan yang ada di dalamnya. Orang tidak pernah bisa bertobat lewat mengkoreksi atau meneliti dirinya sendiri. Dan saya sering kali berkata, kalau orang meneliti dirinya sendiri, dua hal yang akan dia dapatkan. Pertama, dia akan menemukan beberapa dari kesalahan yang dia buat. Beberapa, tidak semua. Dan akarnya biasanya tidak ketahuan. Yang kedua, dia akan menemukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya sendiri. Minimal orang berkata, sebetulnya aku ini sudah lumayan loh. Walaupun aku ini begini-begini, tetapi paling tidak aku ini juga sudah melakukan ini. Nah dengan itu kita akan tetap merasa diri kita baik. Nah orang yang masih merasa punya kebaikan dalam dirinya, tidak akan pernah memukul dadanya tersungkur, nangis bertobat kepada Tuhannya. Tidak mungkin saudara. Oleh karena itu ketika Yeremia berkata, betapa penuh dengan penipuannya hati kita. Siapa yang dapat mengetahuinya? Langsung Tuhan berkata, aku. Dia nggak pernah biarkan orang lain berkata, gua bisa mengkoreksi kamu. Nggak bisa. Bahkan orang lain pun tidak pernah bisa mengkoreksi hidup kita sedalam-dalamnya. Namun ketika terang Tuhan itu turun dalam kehidupan kita, ketika kemuliaannya turun, itulah yang membuat kita menyadari
betapa busuk dan liciknya hati dan hidup kita. Seperti Nabi Yesaya, dari pasal pertama sampai pasal yang kelima, orang ini berkhotbah, bernubuat demi nama Tuhan. Tapi pasal yang keenam, waktu dia melihat Tuhan, dia menjerit apa? Celaka aku najis bibir. Dari mana dia bisa menjerit dirinya najis? Ketika dia melihat kemuliaan Tuhan. Bukan ketika dia mengkoreksi dirinya sendiri. Tidak pernah bisa. Orang lain bisa dipakai untuk menegur kesalahan kita. Tetapi hakikatnya bukan karena pengetahuan orang itu. Tetapi Tuhan yang berbicara lewat dia. Jadi ketika Yeremia bertanya, siapa yang dapat mengetahuinya? Langsung Tuhan berkata, aku Tuhan yang menyelidiki hati dan yang menguji batin. Lalu ayat 14, ini adalah langkah yang paling hebat yang bisa kita buat. Yeremia berteriak, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Pada waktu kita menyadari keberadaan kita, menyadari kehadiran Allah dan kebusukan kita, Yeremia akan berteriak, Tuhan, tidak satu orang pun bisa menyembuhkan aku. Dan dia berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Kami mengalami 2 hari yang indah sekali di Bandung, hari Senin dan Selasa yang lalu. Yang indah lagi begini, tempat teman-teman ini tinggal, itu tempat kos-kosan ya. Nah, ada 2 orang anak kos, satu dari Surabaya, satu orang Pekanbaru. Betul ya, Pekanbaru ya? Dan dua-duanya dijamah Tuhan, indah sekali. Dua-duanya belum kenal Tuhan sama sekali, belum lahir baru, belum percaya kepada Yesus. Yang seorang diberi kaset khotbahnya Bu Indri beberapa waktu yang lalu, entah khotbah yang mana, yang pasti bukan yang terakhir ini, tapi yang dulu-dulu. Ketika dia dengarkan, itu tiba-tiba dia nangis dan dia bertobat sendiri. Itu yang orang Surabaya. Itu nggak pernah ada orang nginjili, hanya dikasih kaset sama yang punya rumah, didengarkan, nangis, bertobat, terima Tuhan. Beli Alkitab. Dan percaya kepada Yesus. Yang kedua, ini sama sekali belum pernah ke gereja. Orang Pekanbaru, belum mengerti tentang Tuhan Yesus. Nah, teman-teman kita juga tidak nginjili, dia hanya ngamat-ngamati aja. Ini ada rombongan orang satu mobil, datang jauh-jauh dari Semarang, kok nggak jalan-jalan? Kerjanya cuma kebaktian. Jadi dia curious ya, rasa ingin tahunya besar, dan itu sebetulnya mulai Allah kerja. Dan dia tanya, loh ini orang Semarang kok nggak jalan-jalan? Enggak, loh terus mau apa ke sini? Kebaktian katanya. Terus dia berkata, kalau gitu saya diajak. Jam 5 sore sudah siap, datang kebaktian. Belum pernah ke gereja. Ketika kami menyembah Tuhan, firman Tuhan disampaikan, saya nggak khotbah penginjilan. Hatinya sudah dijamah Tuhan, sudah nggak kuat, sebetulnya sudah mau nangis, terus dia tahan-tahan. Dan terakhir, setelah selesai Charlie didorong Tuhan untuk tantang dia terima Yesus. Dan begitu dia mau didoakan pelepasan. Itu kungfunya keluar, kursi dibanting, saudara. Itu untung kursinya lebih kuat dari yang kita punya. Kalau kursi ini menurut saya sudah peyok. Itu kursi apa? Merek apa itu? Furama atau apa yang tanpa lempitan begitu. Dibanting. Dan didoakan. Dan luar biasa. Jiwa itu juga diselamatkan. Amen, saudara. Ketika orang ketemu dengan Tuhan, oh, dengarkan baik-baik ya. Saya makin tidak percaya loh kalau penginjilan itu harus dimetodekan. Saya makin nggak percaya. Sebab penginjilan itu, berita baik itu bukan cuma kata-kata kita. Tetapi berita baik yang sudah kita terima dalam hidup kita akan memancar keluar, membuat orang lain akan diselamatkan. Saudara boleh berkata, saya nggak bisa nginjil Pak. Tapi kalau ada Tuhan kuat dalam hidupmu, saudara nggak perlu teriak-teriak dan tiba-tiba Allah akan jamah hidup orang. Dan saya berkata lebih dari semua manifestasi yang kami lihat selama 2 hari di Bandung, yang membuat saya paling bersukacita melihat satu jiwa di depan mata kami diselamatkan, lahir baru dan terima Tuhan Yesus. Amen, saudara. Dan saya percaya ini yang juga merupakan jeritan hati dari banyak orang. Oleh karena itu penting buat setiap kita
Belajar tidak ditipu oleh hati kita. Semua kepahitan, semua dendam, semua sakit hati, semua yang bukan dari Tuhan harus dilenyapkan dalam hidup kita. Nah, sekarang bagaimana caranya Tuhan menyembuhkan akan hati kita? Saya mau bagikan 4 poin penting yang sangat dasar sekali. Yang pertama, mari kita lihat Mazmur 147. Mazmur 147. Lihat mulai ayat yang pertama, kedua, dan ayat yang ketiga. Mazmur 147. Ayat pertama, kedua, dan ayat yang ketiga. Saudara sekalian, saya perhatikan gini ya. Saya nggak tahu lah, tapi saya perhatikan begini. Aneh sekali, cukup banyak hamba-hamba Tuhan yang saya lihat hari ini dalam pelayanan dan Tuhan memakai hidupnya, dilatar belakangi oleh hidup yang sebetulnya secara hati dan jiwa mereka ancur-ancuran sebetulnya. Saya nggak bisa bayangkan beberapa orang yang kalau tidak dirubah Tuhan bisa melayani seperti hari ini. Tapi selalu Tuhan cari orang-orang yang orang katakan underdog, yang di bawah, yang orang tidak bisa berkata, ya kamu nggak mungkin lah. Ya, Randy Clark misalnya, yang sedang dihubungi untuk diundang ke Indonesia. Dia bercerita ketika Tuhan pakai dia mulai di Toronto, beberapa temannya mendengar, oh Tuhan pakai Randy Clark sekarang. Dan mereka berkata, tapi pasti bukan Randy Clark yang di Missouri itu. Pasti bukan dia. Kenapa? Kalau dia nggak mungkin lah, nggak qualified. Anda kalau dengar khotbahnya, kelemnya itu ngantuk sekali. Kalau dengar khotbahnya, nggak ada. Tanpa ekspresi. Pakai kaosan begini, pakai jeans, rambutnya ditipisi di pinggir begini. Lalu agak gondrong di belakang sedikit gitu ya. Pakai kacamata. Tanpa ekspresi ngomongnya. Saya hanya bengong. Dan dia berkata, saya nggak ada, memang betul, saya nggak qualified kok sebetulnya. Dan justru karena saya nggak qualified, justru karena kelemahan saya dasar sekali, Tuhan pakai saya. Yang hebat, yang begini, malah enggak, saudara. Jadi kalau Anda merasa, Pak saya ini enggak karuan gini. Kalau Anda mau disembuhkan, saudara jadi qualified di hadapan Tuhan, amen. Tapi kalau Anda menikmati keadaan tertindasmu seperti itu, saudara selamanya juga tidak akan qualified. Orang yang di bawah, engkau bisa dibawa Tuhan naik, kalau engkau mau Allah menyembuhkan hidupmu. Nah, lihat Mazmur 147. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Ayat 2, perhatikan. Pertama, Tuhan membangun Yerusalem. Lalu kemudian dikatakan, ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ayat 3, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Nah perhatikan, sebelum Allah menyembuhkan batin kita, sebelum dia membalut luka kita, menyembuhkan yang patah hati, Alkitab berkata, Tuhan membangun Yerusalem. Nah dengarkan, selalu cara Tuhan menyembuhkan kita seperti itu. Dunia natural itu paralel dengan yang spiritual. Kalau Anda misalnya mau dioperasi, dokter sebelum mengoperasi akan membuat saudara jadi sehat dulu. Tensinya harus baik, ya segala macamnya. Anda akan diberi makanan yang membuat saudara sehat dan siap untuk dioperasi. Allah melakukan yang sama. Ketika engkau menjerit, Tuhan sembuhkanlah aku, maka Tuhan pertama-tama akan membangun diri kita. Orang yang berteriak minta tolong kepada Allahnya, maka pertama-tama Tuhan akan membangun dulu hidup orang itu. Nah, dengan cara apa kita dibangun? Karena ketika kita dibangun, kita akan kuat untuk menghadapi akan apa yang kelak Tuhan kerjakan guna menyembuhkan kita. Nah, lihat sekarang pada Kisah Rasul pasal yang ke-20. Dengan apa Tuhan membangun kita? Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-32. Nanti saya akan berikan contoh kepada saudara bagaimana hal ini akan membangun hidup kita luar biasa. Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-32. Alkitab berkata begini, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan
dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Yang membangun kita adalah Tuhan tentunya. Dan yang kedua apa? Firman kasih karunia. Jadi begini saudara ya. Kalau ada bagian yang luka, kita sebagai manusia punya reaksi yang sama. Coba contoh gini. Kalau Anda jatuh, luka, jatuh ya. Lalu kemudian apa yang engkau harus buat? Biasanya reaksi kita menutupi bagian yang luka kita untuk proteksi. Ketika ada orang yang hatinya luka dan dia menjerit kepada Tuhan, maka Tuhan biasanya akan menyampaikan firman untuk membentengi dia, untuk membangun sesuatu dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya kelak pada masa Allah menyembuhkan, orang ini sekaligus juga sudah punya kekuatan menahan akan goncangan dan pukulan yang berikutnya akan muncul. Selama kita hidup, jangan pernah mimpi bahwa kita lepas dari yang namanya dikecewakan orang, disakiti orang, dilukai orang, dihantam orang, difitnah orang. Itu merupakan makanan sehari-hari, saudara. Nah, ketika Allah mau menyembuhkan kita, Dia akan membuat benteng dulu dalam hidup kita. Benteng itu akan membuat kita mampu menahan serangan yang baru, sementara yang lama itu diobati. Itu cara Tuhan. Makanya Alkitab berkata, Dia membangun dulu Yerusalem, lalu lukanya baru diobati. Ya, orang bangun gedung juga sama. Kalau Anda lihat gedung PLN yang kuno di Jalan Pemuda itu mau direnovasi. Kenapa enggak langsung direnovasi? Mereka buat apa dulu, saudara? Mereka buat tembok dari seng dulu, diputari. Ya, supaya apa? Itu proteksi pertama. Dengan segala macam fungsinya. Allah berbuat yang sama. Kalau kita dibangun dulu, Allah membentengi kita, Tuhan akan bisa kerja dengan tenang. Hantaman dari luar yang baru sudah kita bisa bendung. Dengan apa Dia membangunnya? Dengan firman-Nya sendiri. Oleh karena itu, kalau orang punya perasaan yang terluka, saudara mulai mengalami goncangan banyak, Anda sedang sakit, kalau Anda hanya teriak-teriak minta Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi saudara tidak mengizinkan firman-Nya ini jadi makanan buat rohmu. Sukar sekali sebetulnya buat Tuhan mulai membangun akan hidupmu. Dan menyembuhkan saudara. Oleh karena itu, kalau setiap kita apapun yang dihadapi, belajar makan firman sebanyak-banyaknya. Karena ini yang membangun akan kehidupan kita. Ketika kita dibangun, Yerusalem dibangun, baru kemudian lukanya diobati. Nah, saya beri contoh yang paling bagus, itu hidupnya Petrus. Lihat Matius 16, ayat yang ke-16. Satu kali, Tuhan Yesus bertanya begini, kata orang siapa aku? Mereka ngomong macam-macam, Yohanes, Elia, segala macam. Menurut kamu, aku ini siapa? Tidak ada seorang pun yang menjawabnya kecuali Petrus. Nah, apa yang dia katakan? Ayat 16, pasal 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Pada detik itu Simon Petrus terima pewahyuan, firman dari Bapa di surga yang berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan darah dan daging yang mewahyukan itu kepadamu, tapi Bapa-Ku di surga yang mewahyukannya kepadamu. Ketika dia berkata, engkaulah Mesias, engkaulah Kristus, anak Allah yang hidup, itu firman, itu pewahyuan yang dari Bapa di surga. Petrus tangkap rema itu. Nah, sekarang terjadi dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 terjadi pengunduran diri besar-besaran di antara murid-muridnya ketika Yesus mengajar dengan begitu gamblang, pewahyuan yang begitu dahsyat, begitu hebatnya sampai mereka nggak sanggup untuk menangkapnya dan berkata ini orang nggak benar nih ngomong terlalu keras. Nah, lihat pada ayat yang ke-61.
Saya bacakan dulu ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, Yohanes 6 ayat 60, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dalam bahasa Inggrisnya, does this offend you? Apakah ini melukai kamu, nyinggung kamu, nyerang kamu, membuat kamu tertolak, membuat kamu terlukai? Apakah perkataanku membuat kamu sebetulnya kecewa, terluka, tersandung dengan apa yang aku ucapkan? Dan dia berkata, dan bagaimanakah, ayat 62, jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. 66, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Rupanya tidak tahan dengan perkataannya, mereka mundur. Banyak, bukan sedikit tapi banyak. Ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, jadi tinggal 12 saudara. Pernah 70, pernah lebih dari itu, tiba-tiba semua mundur, tinggal 12. 12 pun satunya sudah sebentar lagi saudara ya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Waduh, saya suka sama Yesus ini. Orangnya secure sekali. Ditinggal orang banyak. Kalau kita hari ini kelabaan enggak? Jangan pergi dong. Besuk tili itu. Kenapa? Pergi. Nah, ya. Yesus malah bilang, apakah kamu tidak mau pergi juga? Kalau ada pendeta kayak Yesus saudara, rame ini gereja. Bisa bubar semua kira-kira. Loh, malah diusir. Anda bisa bayangkan ya, sukarnya dari 12 murid itu. Mayoritas meninggalkan Yesus. Mayoritas berkata tidak benar yang dia katakan. Tapi toh mereka masih bisa bertahan. Oh, enggak gampang saudara. Lihat apa yang terjadi. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, sebetulnya bukan dikatakan yang kudus dari Allah. Tapi Petrus berkata, you are the Christ, the Son of the living God. Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Dan kalimat itu persis sama dengan Matius 16 ayat 16. Nah, dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya. Di Injil Matius pasal 16 ayat 16. Petrus terima rema, firman, pewahyuan dari Bapa di surga. Yesus ini adalah Mesias, the Son of the living God, anak Allah yang hidup. Dan itu pewahyuan masuk dalam hidupnya. Membangun sesuatu kuat sekali. Tiba-tiba ketika dia bicara begitu keras, dan yang lain semua meninggalkan Yesus, dan Tuhan malah tanda petik sepertinya mau ngusir, apa kamu nggak mau pergi juga? Jawabannya, dasarnya dari mana? Keteguhannya yang membuat dia tidak terluka. Karena Yesus pernah bertanya begini, apakah hal ini menggoncangkan imanmu? Does this offend you? Apakah perkataanku ini melukai kamu? Yang membuat Petrus tidak terluka dan mampu bertahan apa? Kebenaran. Sebab dia berkata, Tuhan, kemana kami mesti pergi? Perkataanmu itu hidup. Engkau adalah, you are the Christ. Engkaulah Kristus, the Son of the living God. Pewahyuan yang pernah dia dapat di Matius 16 muncul lagi, dan itu yang membangun akan hidupnya. Membentengi dia sehingga tidak terluka, tidak dilukai, tidak digoyahkan lagi dengan apapun yang dikatakan oleh Yesusnya. Hebat nggak saudara? Nah, ini perkataan yang sama sebetulnya yang dia dapat di Matius 16. Pewahyuan yang pernah kita terima membangun akan hidup kita. Saudara,
Kalau engkau tidak menyukai firman ini sebagai makanan dalam hidupmu, engkau tidak dibangun dengan cukup baik. Ketika serangan datang, hal yang melukai menghantam kita, dengan mudah kita dilukai. Tapi sementara engkau berdoa minta Tuhan sembuhkan aku. Hal yang pertama yang dia kerjakan, Alkitab berkata, Tuhan pertama-tama membangun dulu Yerusalem. Dengan apa? Dengan firman-Nya. Ketika pewahyuan ditangkap oleh Petrus dan dia bangun benteng yang kuat dari firman itu. Ketika ada hal yang bisa melukai, offend dia, semua itu dia bisa tolak dan dia berkata, kepada siapa kami mesti pergi? You are the Christ, the Son of the living God. Kalau orang Kristen bisa dibangun dengan cara ini, hidup kita akan solid, saudara. Amen. Nah, yang kedua sekarang. Jadi makanlah firman sebanyak-banyaknya. Saudara mencintai firman Tuhan, kau makan firman ini makin banyak, akan makin kuat hidupmu. Sementara Allah mengerjakan bagian dalam, bagian luarnya yang kau bangun, dibangun Tuhan dengan luar biasa. Kenapa ketika Esra dan Nehemia pulang, dua hal yang dibangun. Rumah Tuhan, bait Allah juga dibangun, tapi temboknya juga dibangun, saudara. Benteng pertahanan kita dibangun juga. Dan itu dari firman Tuhan. Yang kedua, lihat Hakim-Hakim pasal 11, ayat yang ke-11. Saya sudah pernah ceritakan minggu yang lalu, saya mau ulang lagi sedikit buat saudara. Ada orang bernama Yefta, orang Gilead. Ayahnya adalah Gilead dan ibunya seorang perempuan sundal, pelacur. Yefta setelah makin dewasa, diusir oleh saudara-saudaranya dari istri yang sah dari Gilead. Nah, orang ini tertolak luar biasa, sakit hatinya luar biasa, akhirnya kumpul dengan petualang-petualang dan pergi merampok. Bahkan kalau kita membaca itu indikasinya orang ini adalah pemimpin perampok-perampok itu. Kalau sekarang ya komandan preman gitu kira-kira saudara ya, lagi rame-ramenya. Jadi ini pemimpin perampoknya namanya Yefta. Nah, orang bisa mimpin perampok kalau bukan gila bener nggak bisa, saudara. Pemimpin perampok keahliannya menari itu nggak mungkin, saudara. Itu nggak mungkin. Itu kalau perampoknya butuh cakil di wayang orang ya mungkin butuh kemampuan menari. Tapi kalau Anda mau jadi pemimpin perampok, Anda harus lebih gila dari perampok biasa, sehingga perampok lain mau turuti akan perintah saudara gitu ya. Saking tertolaknya terus jadi gila orang ini, jadi edan, jadi sadisnya luar biasa. Dan dia memimpin akan gerombolan petualang-petualang, perampok-perampok ini. Lalu ketika itu serbuan datang atas Israel, orang-orang Amon menyerbu, mereka mau perang, tidak punya pemimpin. Dan dilihat yang paling jagoan itu adalah pemimpin perampok itu sudah. Namanya siapa? Yefta. Lalu saudara-saudaranya mendatangi dia dan minta dia supaya kembali memimpin orang Israel. Dan dia berkata, kalau engkau bisa menang, engkau jadi panglima, engkau jadi pemimpin kami. Dan akhirnya Yefta setuju, dia diterima kembali. Tapi ini yang dia perbuat. Ayat yang ke-11 Alkitab berkata begini. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mizpah. Dalam bahasa Inggrisnya Alkitab berkata, Yefta uttered all his words. Dia mengucapkan, dia menyampaikan semua kata-kata yang pernah dia ucapkan. Dia ceritakan pada Tuhan bagaimana aku ditolak, bagaimana sekarang mereka ngusir aku, dan sekarang mereka minta aku lagi mimpin mereka. Dia ucapkan semua yang pernah dia katakan tadi di hadapan Allah di Mizpah. Kata Mizpah artinya watchtower. Menara untuk mengintai, tinggi untuk mengintai. Orang yang di atas menara itu akan tahu semua yang di bawah dengan jelas. Bahkan sejak jauh ketika musuh datang, dia sudah tahu musuhnya datang. Yefta mengucapkan, dia berani membuka akan hatinya, dia sampaikan dengan detail keluhan dalam hidupnya. Dan ini yang tidak banyak orang Kristen perbuat. Ketika engkau terluka hatimu, engkau tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu, biasanya kita berkata, Tuhan, engkau kan tahu hatiku. Pahit, sedih, duka, hancur. Malah berpuisi gitu. Lalu diceritakno, Tuhan, Joni Tuhan, aku dimaki-maki Tuhan sama Joni.
Dia ngomongnya kok gini loh Tuhan. Cerita no. Saya dimaki-maki begini. Masa bener toh Tuhan? Gitu loh saudara, ngerti? Dia menyatakan all his words. Semua. Nah banyak orang Kristen, kenapa banyak orang senang counseling? Karena dia kan cerita detailnya. Para pembimbing, counselor, psikolog itu kerjaannya apa? Tanya Irin. Mendengarkan keluhan orang. Dicudii gitu. Nanti genap 10 tahun, yang geleng-geleng apa? Yang dengerin saudaraku. Sampah semua masuk. Gini ya. Belajar bertahun-tahun. Kenapa? Terlalu banyak masalah gitu saudara. Dengerin semua gitu. Dan psikolog diajari, walaupun saya nggak pernah belajar itu, tapi saya percaya, bagaimana buka rahasia, cerita semua, ya kan? Detail. Ya Bapak kan tahu saya sedih. Lah sedih apa ya? Sedih pokoknya. Nggak akan ada pertolongan. Lah ya kenapa sedihnya? Dari dialog sampai di kasar, dia akan coba supaya dia cerita detail sedihnya apa. Setelah semua, kalau Anda ketemu dengan orang yang ditanya, sama ya dengan saya katanya. Dia tidak salaman terus pulang suruh bayar saudaraku. Tapi orang kok puas. Kenapa? Ada orang yang mau mendengarkan keluhannya. Banyak orang yang tidak punya orang lain yang mau mendengar keluhannya detail. Tapi Yefta belajar, dia sampaikan, dia ucapkan all his words. Semua yang dia katakan tadi, kamu kan nolak aku, kau minta lagi, dia omongin semua detail ke Tuhan. Bu belajar begitu. Nanti kan nggak banyak orang counseling, saudara. Karena sebetulnya orang counseling itu pertama sudah sesek di sini. Ingin tanya pendapat, ingin dibenarkan. Kalau Anda counseling sama orang disalah-salahkan, nggak akan balik kedua kali itu. Salah. Lu kok salah? Lu padahal saya salah. Lu kok ngono? Loh, ya kan? Daripada Anda disalah-salahkan begitu, Anda sampaikan kepada Tuhan. Nanti sembuh, saudara. Lego. Dia itu watchtower. Dia yang mengamati, menara, yang melihat, mengamati hidup. Tahu segala-galanya. Ayo, belajar terbuka. Jangan, kan ngerti Tuhan, ngerti toh. Ngerti, semua ini gitu Tuhan. Tidak bisa. Yefta belajar seperti itu.